Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam harmoni, salam nama budaya. Perkenalkan, saya Artiahana dengan NIM 211307133. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas 2B. Jadi, di sini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai sifat-sifat koloid, yaitu 3 sifat. Yang pertama sifat koagulasi, yang kedua sifat liofil dan liofob, dan yang ketiga yaitu sifat efek Tyndall. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nama koloid diberi oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Koloid dan suspensi merupakan campuran yang bersifat heterogen, sedangkan larutan merupakan campuran yang bersifat homogen. Sifat khusus koloid timbul akibat partikelnya yang lebih besar daripada partikel larutan. Koloid koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Zat terdispersi tidak lagi terbentuk. Partikel-partikel koloid dengan terjadinya koagulasi tetapi bergabung menjadi partikel yang lebih besar sehingga mengendap atau menggumpal. Adapun alat yang digunakan yaitu 2 buah gelas yang berlabel 1 dan 2 dan juga 1 buah sendok sebagai pengatur. Dan bahan yang digunakan yaitu santan, susu dan juga 1 buah. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yang pertama yaitu sifat koagulasi. Langkah pertama, kita masukkan susu dan juga santan ke dalam gelas yang sudah diberi label 1 dan juga label 2. Kemudian kita masukkan jeruk nipis ke dalam susu dan juga santan. Kemudian kita aduk sampai rata. Kita tunggu beberapa saat agar perubahan dapat terjadi. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita dapat melihat hasil dari pencampuran susu dengan jeruk nipis. Terjadi gumpalan pada susu. Begitu juga dengan santan, terjadi penggumpalan. Proses penggumpalan pada susu dan santan merupakan koagulasi, yaitu saat susu dan santan ditambahkan suatu asam, maka akan mengalami denaturasi protein. Denaturasi protein ini merupakan perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat gangguan interaksi sekunder, tersier dan kuaterner struktural seperti suhu, penambahan garam, enzim, dan lain-lain. Saat susu dan santan ditambahkan suatu asam, maka kandungan struktur susu dan santan akan terputus sehingga struktur-struktur tersebut akan berkumpul dan menggumpal. Proses penggumpalan pada denaturasi protein inilah yang disebut sebagai koagulasi. Percobaan yang kedua yaitu koloid liofob. Koloid liofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak mendapat menarik medium pendispersinya atau tidak menyukai cairan. Alat yang digunakan yaitu 1 buah sendok dan juga 1 buah gelas. Dan bahan yang digunakan yaitu air dan juga mayones. Kemudian kita lakukan praktikum yang kedua yaitu praktikum sifat koloid, liofil, dan liofob. Nah, kali ini saya akan melakukan sifat liofob. Kita masukkan 3 sendok makan mayones ke dalam 1 gelas air. Kemudian kita aduk. Dapat
kita lihat hasil dari pencampuran dari mayones dan juga air. Dapat kita lihat pada percobaan Liouville bahwa hasil terdispersinya tidak suka atau tidak bisa menarik medium pendispersinya, yang dimana fase terdispersinya yaitu mayones dan medium pendispersinya yaitu air. Mayones tidak dapat menyatu atau tercampur dengan air. Percobaan berikutnya yaitu koloid Liouville. Koloid Liouville adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Adapun alat yang digunakan yaitu sebuah panci dan juga sebuah sendok. Dan bahan yang digunakan yaitu satu saset tepung agar-agar dan juga air. Selanjutnya kita lakukan praktikum Liouville. Kita masukkan tepung agar-agar 1 saset ke dalam 700 ml air. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kita aduk sampai airnya mendidih. Setelah matang, kita tuangkan ke dalam wadah. Dan tunggu hingga beberapa saat. Dapat kita lihat dari hasil percobaan koloid Liouville bahwa koloid Liouville merupakan kebalikan dari koloid Liouville yang dimana zat terdispersinya menarik medium pendispersinya. Zat terdispersinya yaitu agar-agar, sedangkan medium pendispersinya yaitu air. Semula struktur agar-agar cair, namun setelah didiamkan beberapa saat berubah menjadi padat. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan suatu gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Adapun bahan yang digunakan yaitu kopi bubuk, susu bubuk dan juga gula. Sedangkan alat yang digunakan yaitu 3 buah gelas yang diberi label A, B, dan C, kemudian sendok, kemudian handphone sebagai santar, dan terakhir kertas putih. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum terakhir yaitu tentang sifat koloid efek Tyndall. Nah, di sini kita tuangkan air ke dalam gelas berisi label A, B, dan juga C. Kemudian kita tambahkan 2 gelas gula pasir ke dalam gelas label A. Kita aduk hingga tercampur. Kemudian kita tambahkan 2 gelas susu bubuk ke dalam gelas label B. Dan yang terakhir kita lakukan hal yang sama juga pada kopi, kita tambahkan 2 sendok makan. Lakukan percobaan pada gelas A dan amati cahaya yang dihasilkan. Pada larutan gula, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas dan cahaya dapat menemukan kertas, sehingga efek Tyndall yang ditunjukkan tidak tampak. Lakukan percobaan pada gelas B dan amati cahaya yang dihasilkan. Pada gelas B, cahaya tidak dapat diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel. Lakukan percobaan pada gelas C dan amati cahaya yang dihasilkan. Pada gelas C, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan dan tidak menembus kertas. Sekian praktikum sifat-sifat koloid, semoga bermanfaat. Terima kasih.